Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Prancis. Nah, sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto serta sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia. Tentunya Prancis ini merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai isu global dan juga kawasan. Nah, kunjungan dari Presiden Macron ke Indonesia ini tentunya juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Nah, lalu apa saja fakta terkait dengan hubungan Indonesia-Prancis? Berikut fakta-fakta 75 tahun hubungan Indonesia-Prancis, pemirsa. Nah, hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis ini secara resmi dimulai pada 1950 dan setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, Prancis adalah salah satu negara Eropa yang pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris dibuka pada tahun 1950 dan sedangkan Kedutaan Besar Prancis dibuka di Jakarta pada tahun 1951. Sementara tahun 2025 ini menandai artinya 75 tahun hubungan bilateral yang ditandai dengan berbagai perayaan budaya dan juga kerjasama strategis. Prancis menjadi mitra penting Indonesia di Uni Eropa terutama dalam hal pertahanan, kemudian juga perubahan iklim, pendidikan, dan ekonomi digital. Nah, lalu bagaimana sebetulnya pasang surut hubungan Indonesia-Prancis? Kita lihat pemirsa di tahun 2009 hingga 2014 itu ketika kerjasama ekonomi, kemudian juga budaya dan pendidikan itu meningkat antar kedua negara. Prancis itu mendukung integrasi Indonesia dalam forum G20. Nah, sementara ketegangan sempat terjadi di tahun 2015 hingga 2016, di mana hubungan itu sempat merenggang akibat eksekusi hukuman mati terhadap warga negara Prancis yang ditangkap di Indonesia dalam kasus narkoba. Diancam hukuman mati, kemudian memicu protes keras dari pemerintah Prancis. Namun pemirsa, kedua negara mampu untuk memperbaiki hubungan strategis dan tetap menjalin komunikasi terbuka. Dan dalam satu dekade terakhir ini, hubungan itu pun membaik dan ditandai oleh kerjasama pertahanan dan juga investasi industri. Lalu kapan saja sebetulnya saling kunjung Presiden Indonesia dan Presiden Prancis? Kita lihat di tahun 1994, yaitu saat Presiden Soeharto melakukan kunjungan resmi ke Prancis. Kemudian di 2009, yaitu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy ini mengunjungi Indonesia, yaitu kunjungan pertama Presiden Prancis sejak 1986. Nah, kemudian kita ke tahun 2011, yaitu ketika Presiden SBY saat itu melakukan kunjungan kerja ke negara Prancis. Nah, sementara di 2017, yaitu Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Prancis, saat itu adalah François Hollande di Istana Negara, dan kunjungan ini menandai peningkatan hubungan strategis. Kunjungan-kunjungan seperti ini pemirsa biasanya disertai juga dengan penandatanganan MOU di bidang energi, kemudian juga keamanan maupun pendidikan. Nah, kita lihat apa saja sebetulnya kerjasama Indonesia-Prancis. Ini ada di berbagai bidang pemirsa, di bidang keamanan dan juga pertahanan misalnya. Adanya penguatan kerjasama militer dan pertahanan termasuk pembelian alutsista dari Prancis seperti pesawat tempur Rafale. Nah, kemudian ada juga latihan gabungan antara TNI dan militer Prancis, kemudian pertukaran intelijen dan kerjasama penanggulangan terorisme. Di bidang budaya, pemirsa, dan juga pendidikan, yaitu adanya pertukaran pelajar, kemudian sampai dengan pemberian beasiswa dari Institut Francis dan juga Kampus France. Ini juga ada dari sisi budaya, adalah Festival Budaya Indonesia di Prancis dan juga sebaliknya. Nah, kerjasama antar museum dan juga akademi seni itu pun juga dilakukan antar kedua negara. Di bidang ekonomi dan juga industri, yaitu ada investasi Prancis di sektor energi, ada Total Energies, kemudian ada Alstom dan juga manufaktur. Dan perusahaan Prancis juga aktif di bidang logistik dan teknologi. Nah, Prancis ini mendukung tentunya pengembangan industri hijau dan transisi energi di Indonesia. Sementara di bidang pariwisata dan kreatif, yaitu adanya promosi pariwisata Indonesia di pasar Eropa, terutama untuk destinasi Bali maupun juga Yogyakarta. Nah, kolaborasi dalam industri mode, desain, dan juga film juga terjalin antar kedua negara ini. Nah, pemirsa, Presiden Prabowo dan Presiden Macron terakhir kali bertemu dalam pertemuan bilateral di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Brazil pada bulan November 2024 lalu. Pemerintah Indonesia menyambut baik tentunya kehadiran Presiden Macron dan berharap menghasilkan capaian konkret yang memperdalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun. Dan untuk membahasnya bersama bagaimana memaknai sebetulnya kunjungan Presiden Macron ke Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional
yaitu kita sudah terhubung dengan Dina Prapto Raharja, pengajar dan praktisi hubungan internasional, pendiri Synergy Policies, Think Tank Independent. Selamat siang, Mbak Dina. Mbak Dina, sepertinya audionya masih di-mute. Oh ya, maaf. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Mbak Dina, sebagai negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB dengan hak veto dan kekuatan ekonomi yang besar, bagaimana kemudian posisi Perancis ini bisa dimanfaatkan dalam memperkuat kepentingan terutama dalam isu Palestina misalnya, kemudian perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global saat ini? Kata kunci yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sebenarnya relatif tepat ya, mengatakan bahwa yang penting itu sekarang stabilitas dulu. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kita sangat sulit ya melakukan deal ekonomi, sulit, mau bikin kerjasama di bidang-bidang yang lain pun mau nggak mau sudah terpengaruh oleh situasi ekonomi yang buruk. Jadi dan plus juga perang ya yang terjadi di berbagai belahan dunia. Itu membuat suasana betul-betul panas dan sulit untuk mengambil keputusan yang sifatnya jangka panjang. Jadi nomor satu itu sebenarnya pertama stabil. Perancis punya potensi besar untuk bersama-sama dengan Indonesia memajukan stabilitas. Pertama karena dari segi kawasan, Perancis jangan kita bayangkan punya kepentingan hanya di Eropa. Perancis juga punya kepentingan di Indo-Pasifik, terutama di wilayah Pasifik, karena dia lebih dari 60-70% economic zone dia yang ada di bawah laut paling dalam itu dikelola oleh Perancis dan itu posisinya ada di wilayah Pasifik. Jadi Perancis hadir setiap saat, setiap waktu di kawasan kita karena untuk menjaga wilayah-wilayah teritorial dia yang ada di sini, di daerah Polinesia, kemudian di daerah Karibia, dan juga di Pasifik. Jadi kita lihat bahwa keberadaan Perancis betul-betul membutuhkan stabilitas juga ya di kawasan. Kemudian yang kedua dari segi ekonomi, Perancis secara ekonomi punya kepentingan untuk punya alternatif pasar baru dan ekonomi di Perancis secara internal ya itu boleh dikatakan dalam situasi yang tidak baik-baik saja karena defisit mereka sudah berlapis-lapis dan itu lebih dari 100%, artinya mereka betul-betul kesulitan sebenarnya dalam memenuhi kebutuhan energi ya terutama, kemudian juga untuk merespon shock dari Amerika Serikat atas produk-produk mereka. Tarif dari Amerika Serikat atas Uni Eropa itu kan mencapai 50% sekarang ya. Walaupun katanya di-delay sampai bulan Juli, tapi kenyataannya nggak usah pakai di-delay saja itu sudah memunculkan banyak pengangguran di Eropa dan juga di Perancis. Terus sejumlah produk-produk Perancis itu juga boleh dikatakan kehilangan competitiveness-nya ya, daya saingnya itu kurang. Karena makin banyak pemain di tingkat global sekarang, baik itu untuk otomotif, baik itu untuk senjata misalnya. Jadi produk-produk andalan Perancis itu mau nggak mau harus mencari pasar baru. Yang ketiga itu soal agenda Presiden Prabowo untuk modernisasi militer. Jadi menarik ya bahwa akhirnya Pak Macron ini diajak oleh Presiden Prabowo ke Akmil di Magelang. Ini kurasa untuk menunjukkan ya, seperti ini loh situasi Indonesia dan seperti ini loh urgensinya buat Perancis untuk memberikan lebih dari sekedar membiarkan Indonesia membeli produk Perancis seperti Rafale, tapi juga alih teknologinya dong harus disertakan sebagai bagian dari paket kerjasama dengan Perancis. Baik, Mbak Dina, dalam konteks kunjungan Presiden Macron ke Indonesia ini apa indikator yang bisa kita lihat gitu ya, dijadikan tolok ukur keberhasilan diplomatik agar kunjungan ini tuh tidak hanya sekedar simbolis tapi juga menghasilkan kerjasama yang nyata dan saling menguntungkan kedua belah negara? Indikator yang pertama itu kepentingan kita adalah bahwa kita pun berproduksi. Jadi jangan menjadikan Indonesia sekadar tempat untuk menjual barang gitu ya dan membawa pulang uang untuk kemudian dikonsumsi sendirian saja oleh pihak Perancis. Jadi Indonesia harus bisa mendapatkan deal untuk berproduksi berdasarkan kerjasama kah, entah alih teknologi kah, kemudian juga dari sisi pertahanan keamanan misalnya ya, itu dealnya bukan hanya soal pembelian senjata, tapi juga soal
ahli teknologi. Kalau kita bicara soal keberadaan pasukan dan juga teknologi persenjataan Prancis di kawasan kita, sebenarnya kita juga punya kepentingan untuk memastikan bahwa Prancis itu bisa membantu Indonesia menjaga balance of power di kawasan ini. Kita tahu Amerika saat ini sangat sulit untuk diprediksi arahnya kemana, dan pertanyaan serius seputar apa yang akan dilakukan Amerika berikutnya terhadap China itu betul-betul satu pertanyaan besar. Jadi dengan keberadaan Prancis dengan komitmennya itu perlu dipastikan bahwa dalam situasi yang genting sekalipun, walaupun kita tidak punya fakta pertahanan misalnya dengan Prancis, dan kalau dibandingkan dengan China misalnya, kita membeli senjata tidak sebanyak China gitu kepada Prancis. Jadi rupanya China itu sumber senjatanya bukan hanya dari Rusia ya, tapi nomor 2 itu dia beli dari Prancis paling banyak. Jadi walaupun kita nggak beli sebanyak mereka, mau nggak Prancis itu memastikan juga akan responsif terhadap situasi kawasan manakala situasi menjadi genting gitu. Ya. Kalau di bidang people to people, saya kira kerjasama yang penting untuk dikedepankan itu adalah keterbukaan dari pihak Prancis, kemudahan visa misalnya untuk kita orang-orang Indonesia untuk masuk ke Eropa, baik itu untuk turisme, belajar, ataupun untuk bekerja, itu menjadi satu yang konkret. Karena itu berkali-kali sebenarnya disampaikan oleh pihak Indonesia, bukan hanya ke Prancis, tapi juga ke Uni Eropa. Tolong dong, kalau kita mau kerjasama lebih baik, visa juga harus dipermudah ya. Tidak seperti sekarang yang prosesnya begitu panjang dan menyulitkan. Jadi bukan hanya hubungan antar kedua negara, tapi people to people-nya juga harus kita lihat sebagai indikator keberhasilannya begitu ya Mbak Dina. Nah, kita bicara lagi soal di tengah ketegangan global ini Mbak, antara blok barat dan juga timur, bagaimana kemudian Indonesia itu bisa menjaga hubungan seimbang, termasuk dengan Prancis yang merupakan bagian dari NATO tanpa merugikan prinsip non-blok yang selama ini kita anut. Ya, kalau kita bicara soal NATO, kemudian soal perang Ukraina dan Rusia yang mau nggak mau terkait juga dengan keberadaan dan follow up ya status NATO ini ke depannya seperti apa sesudah Amerika Serikat memutuskan untuk tidak membiayai lagi ya spending atau pengeluaran dari NATO. Maka satu pertanyaan yang serius sekarang ini sebenarnya soal proliferasi senjata atau perlombaan senjata. Kemarin tempo hari kan kita juga kedatangan Tiongkok ya ke Indonesia, kemudian juga ada Australia, kemudian sebelumnya lagi ada Turki, Erdogan. Kalau ditarik benang merahnya, sebenarnya satu kata kunci dari negara-negara ini semuanya adalah produsen senjata, dan semuanya sedang berlomba-lomba untuk mencari pasar, securing deals, mendapatkan deal gitu ya dari negara-negara lain supaya mereka dalam jangka pendek maupun panjang itu mau terus berelasi dengan negara tersebut mengkonsumsi produk persenjataan. Dan kita tahu ini garisnya tipis sekali antara perang dan damai kalau udah ngomongin soal senjata. Di satu sisi Indonesia maunya ini modernisasi persenjataan saja. Karena memang dari segi alutsista kita udah ketinggalan berapa puluh tahun lah ya. Itu harus ditingkatkan apalagi wilayah kita begitu besar. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bicara bahwa di tataran kerjasama antar negara multilateral, di PBB misalnya, veto itu berkali-kali, komunikasi antar negara itu seperti nggak didengar. Kita lihat kejadian di Gaza itu ya. Mau ngomong apapun, ternyata Israel tetap saja membumi hanguskan Gaza. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Lagi-lagi pendekatan yang masih mengemuka sekarang adalah pendekatan berbasis militer, senjata. Jadi kalau Indonesia tidak hati-hati, itu kita juga bisa dipandang sebagai salah satu ancaman yang mengganggu balance of power di situ. Tadi saya sudah bilang kan, dari segi pemilikan senjata misalnya, Cina itu sudah dapat banyak senjata sebenarnya dari Prancis dengan harapan dia bisa mengcopy itu teknologi dari Prancis, dan kita tahu teknologinya Prancis itu juga dari Amerika. Dan risikonya tentu kita bisa lihat juga Turki juga demikian. Turki juga mengcopy senjata dari Amerika Serikat dengan harapan apa? Menawarkan produknya ke Indonesia. Itu India juga melakukan yang sama. Jadi kita bisa lihat pemainnya untuk sektor yang namanya defense itu kan harusnya sebenarnya tidak offense ya, tidak menyerang duluan ya. Kenyataannya kalau semakin banyak negara memilih untuk akuisisi senjata baru, itu
kapan uji cobanya gitu kan? Itu yang paling mengerikan sebenarnya buat saya. Jadi balance of power ini sangat rentan sebenarnya di dunia saat ini dan juga di kawasan kita. Ya, keseimbangan itu penting untuk kita jaga juga gitu ya dengan berbagai negara lain, blok barat maupun juga blok timur. Terima kasih Mbak Dina sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.